Selang mulai bismillahirrahmanirrahim. Para jamaat yang kebetulan malam niki kita memasuki bulan Rabiul Awal tanggal 2 makin niki. Jadi mulai tanggal 1-nya hari Kamis mungkin niki tanggal 2. Nah berarti tiang puluh sembilan akan memasuki peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak kapan mulai arak peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ditepe dasar campur tengaraan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, niki luwih pendapat niki para jamaah mengenai tentang Maulid niki. Arak sekena bid'ah dolalah, mulut sesat. Arak sengena bid'ah hasanah, bid'ah tapi mendatangkan pahala. Arak sengena sunnah dengan arak Maulid Nabi Muhammad. Arak sengena wajib. Jadi ada 4 kriteria tentang memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di cara ante Maulid niki macam-macam niki. Mulut lain cara lain beda, mulut cara mangkin niki perjalanan. Amun lain sejelut mulut niki. Mulai jam baru jang kejaga. Ya jengkal asal niki. Makin semakin singkat niki. Nah ini yang perlu yang jelaskan itu kenapa kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama terutama ulama ahli sunnah wal jamaah masih belum ingat ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita paham karena paham ahli sunnah wal jamaah. Singang goang mulut, singang goang ngelamat gumi, nelong mitu, nyiwa, niki itulah paham ahli sunnah wal jamaah. Itu paham itu perlu dipertahankan. Sangang goang ngaya, nabi niki, sebaca kaya zikir itu adalah paham ahli sunnah wal jamaah. Jadi ahli sunnah wal jamaah niki marak suah liwat yang sampaikan harus tahu pedoman jadi ahli sunnah wal jamaah. Di dalam bidang usul niki jadi mazhab dua niki. Penembi arana Imam Asy'ari, di kedua Abu Mansur Maturidi. Jadi dia kanggo nyimpang lek dua paham niki. Namun dia nyimpang lek paham Abu Hasan Asy'ari di Abu Mansur Maturidi berarti tersugul dengan paham ahli sunnah wal jamaah. Di dalam bidang fikih niki mazhab salah suku dengan si empat yaitu mazhab Hanafi paling tua, mazhab Maliki bajangan, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Hambali. Kanggo terpilih sambil niki sampat niki menurut ahli sunnah wal jamaah. Lagu kita di Indonesia umumnya terutama turut kita di Telaga Waru atau Lembi niki di Lombok niki bahkan Indonesia paham tak adalah paham Imam Syafi'i. Pakehna niki sak aduk-aduk dan niki. Yang jeluk kitab-kitabnya niki adalah kitab Imam Syafi'i. Kemudian dalam bidang tasawuf mazhab si terkenal dua. Penembi arana Imam Junaidin Baghdadi, kedua arana Imam Ghazali. Niki sak berlaku niki. Dalam menuasa telu niki cukup mazhab berarti darana ahli sunnah wal jamaah.
ahli sunnah itu artinya ahli daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Jamaah artinya mengikut daripada para sahabat Nabi SAW. Jadi disebut arena ahli sunnah wal jamaah. Nah, para jamaah yang apa dasar untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Niki berdasarkan dengan firman Allah surat Al-Anbiya ayat 107. Nah, inilah landasan kenapa kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Laqad kana wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau hai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam. Nah, ahli tafsir para jamaah yang menafsir kata rahmah di dalam ayat ini bahwa sallallahu alaihi wasallam dimaksud dengan kata rahmah le ayat niki yaitu tujuannya dibalik Nabi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat nabi-nabi sajulu niki nggih diutus untuk kaumnya, bukan untuk sekalian alam. Amun Nabi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk semua alam. Karena di tafsir mengatakan niki Rasulur Rahmah, utusan sekalian rahmah menjadi rahmah, alladzi arsalahullahu ta'ala, yang diutus oleh Allah Ta'ala rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Yang disebut alam niki pada yang selain Allah karena alam secara umum alam. Namun dengan alamin itu dua, dengan manusia dengan jin itu alamin. Tapi kalau mengenai alam isim mufrad itu jamak selain Allah. Tapi arah si menafsir ayat niki rahmatan lil mu'minin. Jadi Nabi Muhammad no rahmat dibalik selapuan dengan si beriman. Semput yang jelasang rahmat itu satu seluruhnya nggih sekik le dunia untuk selabu te siwa puluh siwa era le akhirat, khusus untuk orang-orang yang beriman. Maka peneparan Nabi Muhammad diutus untuk selapuan dengan beriman. Seandainya kata Nabi Muhammad diutus di dunia niki, dia tahu Allah Subhanahu wa taala, dia tahu aran Islam, dia tahu membedakan antara hak dan yang batil. Dengan keutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki para jamaah tiang nasib dengan nina tangkat niki lain sendik mana turun Islam melalui Jibril kepada Nabi Muhammad, nasib dengan nina sangat lengi zaman kaum jahiliyah niki para jamaah tiang amun dengan anak senine lelongkah di lupianya nina mama, namun nina langsung netalak di depan. Nah, inilah yang perlu disyukuri atas kelahiran Nabi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajar terperingati maulidnya, hari lahirnya. Dengan nina tayak bangsanya
sehingga Al-Quran aran surat An-Nisa. Quran surat dengan nina, dinara surat Ar-Rijal, dinara surat dengan meme, dengan nina itu. Ditaikkan derajatnya karena kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajar diperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin merasa nyesal itu. Ya, rahmat yang paling besar itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang paling besar adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Mungkin dia penyembah berhala, dia penyembah selain Allah. Seandainya kata dia lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmatan lil kafirin, Nabi Muhammad juga rahmat bagi orang-orang kafir. Toleransi, Nabi Muhammad lahir ke dunia niki pada jamatian sangat tinggi toleransinya dengan agama lain, walaupun berbeda agama pada jamatian. Ditekanggu saling hina. Dia lalu aning gereja dihormati, ita taklid masjid dihormati. Itu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad niki nggih amat saya 10. Ada 2 tema Islam, sisanya non muslim. Tapi tetap Nabi teh toleransi. Inak saya ina 6 anak sekik tema Islam, tapi dia tetap toleransi. Nah, perlu boleh mengerti makna toleransi ini, apalagi di Indonesia. Agama tem 6 macam. Ara-arana Islam, ara-arana Kristen, ara-arana Katolik, ara-arana Buddha, ara-arana Konghucu. Apa sekian dah ni Hindu. Nah, itu kan 6 macam. Tapi kita tetap aman di antara satu dengan yang lain. Kita toleransi. Toleransi itu di dalam muamalah. Ditekan lo toleransi le ditekango toleransi le akidah dan ibadah. Jadi kanggo toleransi adalah le muamalah. Apa muamalah niki? Pergaulan sehari-hari. Le pekan beriuk-riuk, le pekan amun cara tetangga non muslim enara gotong royong, beriuk pada gotong royong. Itu toleransi. Tapi lamunlah menyangkut ibadah atau akidah, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamaku, bagiku agamaku. Dengan ngaben milu ngaben, dengan boboh-boboh milu boboh-boboh, itu salah, sudah ranah agama. Menara batur non muslim kecelakaan, sila bantu, itu muamalah. Enara tetangga non muslim dia kejulatan, bantu. Enara kemalingan, bantu. Kalau kamu nang ngaben, ini milu ngaben. Itu ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amun di dalam agama ante niki amun wah haram, jangan toleransi. Kamu toleransi di barang haram. Ania jaya aku jaku. Bodoh. Alur na bodoh, ngenem tua, alur ngenem tua, itu salah.
Kita harus menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Lamun wah muni dia salah, sak kedukno salah. Nabi kenapa? Sakatal alimu syaitan. Diamnya orang alim itu jahat. Dia perlu harus tepati. Lagu perlu temuni. Ada martabat dakwah marak niki kan. Apakah gana amalan atau ndik itu urusan hidayah, itu hidayah Allah. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Nabi Muhammad SAW paman aran Abu Thalib ini Islam. Lagu luar biasa ia pelihara Nabi dan Nabi Muhammad SAW aran Abu Thalib amat sayyidnya. Sampai Nabi arak sekali doang paman dikaji dengan Muhammad Rasulullah pongkatnya Muhammad ku percaya lagu ku semel merasa kasoran yang anak semeton ide bagi dengan ente jadi geliang anak untuk ente jak perintah ini turun ayat laisa alaika huda illallah yahdi man ahbabta. Di nara di ente Muhammad petunjuk, sungguhnya Allah akan menunjuki siapa yang dia mau. Laisa alaika huda illallah yahdi man ahbabta. Allah akan memberi petunjuk siapa yang kamu cintai. Itu ajaran daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya Nabi Muhammad itu mengajar kita bertoleransi dengan orang-orang kafir. Kafir itu telu macam. Ada kafir harbi, kafir sa memerangi umat Islam, itu adalah kafir harbi. Ada kafir musta'man, kafir yang diberikan keamanan, suaga politik. Arah-arahnya kafir dhimmi di bawah pemerintahan Islam. Nah, lagu Indonesia dia bau tamak ni kriteria satu ni apakah kafir harbi dengan kafir harbi perang di namun dengan kafir musta'man bukan suaka politik dinara dengan kerja dengan keamanan darah. Kafir dhimmi untuk para negeri di bawah mereka. Luwih dengan non muslim jadi pemerintah, jadi jaksa, jadi apa itu, jadi tak bisa kita masukkan ke mana, kan kafir syarak di Indonesia. Insyaallah yang kemarin ada namanya seminar Bahsun Masail di Hotel Golden, itu yang kita bicarakan, dan itu pesertanya Nusran Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Aniki rahmatan lil munafikin. Nabi Muhammad itu juga menjadi rahmat kepada dengan munafik. Apa munafik niki? Zahirnya beriman, lagu batinnya kafir. Itu adalah munafik. Pura-pura baju, warak udang di balik batu, arak pemiliknya, julun gurunya nunduk, lagu lemudi, cangkurnya gurunya, bahaya, uniknya, fitnahnya, itu orang-orang munafik. Solah di julu, lain lemudi. Kenapa Nabi Muhammad mengatakan rahmat bagi orang munafik? Karena di waktu di Mekah Rasulullah niki kelompok manusia ada dua. Kelompok kafir di kelompok mukmin beriman.
Ia kembali nampun dua ingat ia belian golongan dengan kafir dengan beriman. Jadi terang-terangan dengan ada kafir, terang-terangan dengan ada Islam. Begitu Nabi pindah di Madinah, kelompok itu dibagi 3. Kelompok beriman, kelompok kafir, kelompok munafik. Bagaimana sikap Nabi terhadap orang munafik? Terima wah zahirnya, tinggalkan batinnya. Maka ia pura-pura atau membeli. Nah, lamun nara itu bersikap marah niki, ya kelompok niki. Jadi rahmatan lil munafikin. Nabi Muhammad ada rahmat bagi orang munafik. Dia ngeganggu si Nabi itu dengan munafik. Bahkan sampai dipitnah oleh orang munafik. Ara-arana Musaimatul Kadzdzab itu dadengkok munafik. Sehingga miak masjid gitu. Tapi masih pura-pura saja. Amun dengan anu niki musang berbulu ayam. Ada musang selubang. Ongkat manuk, ongkat hari semua kakan manuk. Pura-pura doang. Susah niki. Akan menilai orang-orang munafik. Tapi kelahiran Nabi Muhammad rahmatan lil munafiqin. Selamat dengan munafik, tidak diganggu. Contoh lihat ya, jangan deh. Usaha jadi pimpinan, jamaah hadue ngajian yang ketuh, berpura ngaji ketuh, gitu. Beda marah dengan Nina atau dengan apa? Amudah melu turut langsung ngaji, jak payu merat, turut mana-mana sekali. Itu sikap munafik. Bagaimana sikap kita? Ialah sikap seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rahmatan li jami'i banil insan ar-rijal wan nisa was-sibyan. Nabi Muhammad itu diutus sebagai rahmat bagi seluruh anak Adam, anak manusia, laki-laki maupun perempuan dan anak kecil. Jadi antong dengan non muslim, Nabi Muhammad itu adalah menjadi rahmat. Misalkan yang temulut kanun deh, amun temulut biasa amun terbelanja ragi apa, apakah khusus dipakai bagi umat Islam? Bisa terbelanja, keren tangkong bisa terbelanja, kerudung. Tangkong takwe menemparang dari mangkin niki khusus Islam tetap belanja pendek itu mah mulai mulut Masya Allah selaput lais itu rahmat itu. Para pedagang-pedagang lais jangan kayak kajina teluk kayak kajina kan maknanya kayak gitu. Segalanya kayak itu. Itu rahmat itu tentang kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mah bulan puasa, Masya Allah itu sama takno dengan non muslim. Nih, saya suruh berpuasa agama Islam saya jauh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebulan coba naramu di cakre di suwit. Itu banil insan, laki-laki dan perempuan dan anak kecil. Anak kecil Nabi Muhammad SAW sangat kasih sayang, dibingkode di Nabi anu terdoa si Nabi ini insapa memberi salam dengan kode. Arahan Abu Umair dia nangis, ma fa'alan nugair ya Abu Umair, ini kan. Jadi seluruh lapisan dengan sholat Nabi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
rahmatan lit-thairi wal hayawan. Di Nabi Muhammad rahmat bagi segala burung dan binatang. Wa rahmatan amatan li jami'il khalqi ta'ala. Masya Allah, dengan mulut antum tedes roh. Tutu tahun gelanya terengi selapun sugih tedes nih. Yang dinarak dengan mulut narak bayi maraknya gitu. Dengan sandik bilu mulut milu mau deh. Sak kelor renggit, kelor si berkatnya sarang mulut niki para jamaah dia niki engkah tandangan doang busuk. Ada dengan kelor opak-opak dengan mulut renggit niki ya. Maaf yang lah munah mulut niki yang menergi jago jadi duri. Jadi wajarlah kita niki memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anikilah maksud firman Allah di akhir surat At-Taubah. Apa firman Allah di surat Taubah niki? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Di akhir surat Baqarah nyeritaan tentang saya sebenarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sesungguhnya telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri. Jadi sejari Nabi Nuh pada manusia, kita manusia, Nabi Muhammad manusia. Ya kenana laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguhnya telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri. Dinarak dengan lain, cuma manusia si pada malaikat. Ndekna malaikat, ndekna jin. Apa sifatnya Nabi Muhammad? Azizun, berat rasa. Jadi Nabi ini merasa berat li ita pada niki. Azizun, berat terasa atau terasa berat. Alaikum ma'anitum, olehnya apa yang kamu derita. Jadi Nabi ini sangat terasa penderitaan umatnya. Harisun alaikum, sangat menginginkan bagi kalian. Nabi itu sangat melek kita bil mu'minin raufun, lagi terhadap orang-orang mukmin amat balas kasihan. Jadi Nabi itu sangat balas kasihan dipalita mukmin. Rahimun, lagi penyayang. Nah nikilah sifat Nabi yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Azizun alaikum ma'anitum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Jadi Nabi itu dikenal kasih sayang. Di akhir hayatnya Nabi itu bukan nanya istrinya, bukan nanya anaknya. Dia bilang ummati, umatku, umatku. Apakah hendaknya wajar kita peringati Maulid Nabi sang menelok tangan de itu? Sekedik-kedik teparan bid'ah macam. Jadi merasa kita itu tidak bersyukur nikmat Allah sehingga endek temilu memperingati Maulid Nabi besar Muhammad. Mana-mana daripada sepiring atau piring kan gitu. Dalam satu riwayat niki yang tiang baca niki lek malam temulut niki malam tesak meriak mulut niki. Jadi ruh Nabi itu dengan roh malaikat yang lain dan para malaikat dengan roh para nabi. Ketu ziarah dipalik dengan
riak niki. Amun temele terziarahin sirah para nabi di para rasul terama nabi sila pada modot kan marani gitu. Mana-mana ada berkumpul gitu. Lalu dah kata bagaimana karak seki ngono kan. Pria sendiri ada mau anak jarit nak mau kan anak niki gitu. Untuk sudah manuk lalu itu sama lalu dia ni. Kali kita gubuk tu ni kita laguan yang jamur selalu kita ungesak. Tiawah yang boleh dari karang bongkot ini anak ini. Itu terkembul si dula. Sak sekik terkembul dulang dua. Sengai satu dua arah satu telu. Nangnun dan sangat kangen pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih luwet yang bicarakan mengenai niki. Lalu si penting yang sampean mungkin niki pada jamaah yang mungkin ada tanya jawab mungkinnya pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibalik yang terus mamian apa pesan Nabi itu? Panambi hormatin dengan telu dengan. Saya tak perlu hormat no. Telu pesanan Nabi itu tak perlu hormat. Panambi hormat li ina amate. Ingat ina amate niki pusaka berkah. Ini sampai ina amate tekari ari. Wala taqul lahum uffin. Ditekanu ngena di ina amate. Ditekanu ngecis li ina amate. Pada tersebut darah misalnya arah selemah haran ini bet selemah dia atau mana arah rumah dan bet ya rumah nauzubillah min kadang-kadang ina amaknya tiap ni jadi babu dot ini judul ina umbak aku bain deh. Itu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agak yang punya hidup berkah pun ini hidup. Ini mau berkah hidup kan niki. Kerana nak amak tak hari-hari apalagi kita sumpah. Birru aba'akum tabirru abna'akum. Baktilah kepada ibu bapamu, nanti anakmu akan berbakti kepadamu. Lalu nara anak tenglawan itu wah lawan ini amat telah. Endang benih kau katian. Lamun dah mati, nini lupa bacaan Fatihah, nini lupa sedekahan. Yang dengan mati ini marah ibarat dengan tenggelam. Yantih doa yang itu semasa hidup. Durhaka kepada ibu bapa adalah termasuk dosa besar. Kan wah yang badak keling ada 4 macam dengan di nambuk surga. Saya ini penambil dengan pelit, dingirang berjekat, dingirang bersedekah, al-bakhil. Kedua saya niki namam orang yang suka membuat fitnah, jarang ngeteng-ngeteng raos, apalagi guru dalam raos. Si ketelu mudkhumul khamar dengan sagirang enam tua tidak akan mencium bau surga. Ene ja'alu itu perjalanan 500 tahun.
Si keempat, uququl walidain, orang yang durhaka kepada dua ibu bapaknya. Niki dia seempat niki dek jambu ampun surga. Apalagi tanah nyambut doang dek. Itu yang pertama pesan Nabi. Hormatilah ibu bapakmu. Ingat ia penyebab terlahir di dunia ini. Yang terparah dari nikmat ijab sebab terarak di dunia. Walaupun misalnya nelahiran kita pun pakai endang kita, tetap terwajib bakti di ina amat. Ingat penyebab terlahir di dunia adalah ina amat. Ini separuh ini ongkat separuh ini. Wah, aku beri nama aku jemput mentetek ini dari aku bangkat. Sila cobaan bakti lina amat pasti hidup kita berkah. Dengan lu sangsara hidupnya niki, nggih mangking gitu. Itu. Niki para jamaah tiang nggih. Si penerbit saya kata hormat ina amat. Si kedua, hormat le guru. Apa ni Sayyidina Ali, lamun tewah taja harap sekelimat si dengano berhak ia kena jualit atau kena ngembi. Apalagi teraos. Ridho syekh kan keparah anu. Ilmu akan bermanfaat kalau guru kita itu ridho. Apalagi tu golok-golok guru tu. Kerana amat kerana abul jasa dengan surga tempat di dunia. Nabi Adam di Siti Hawa abul jasa kerana. Lagu guru tu abul ruh kerana. Bapaknya dari dunia ke surga. Penyebab terima surga karena guru itu yang bertebaran abu roh dah karena nina abu roh harana sansa dia guru itu tetap harana abu roh dia narak ibu roh. Itu yang kedua, hormati saya baru inam, hormati guru kita. Yang ketiga, hormati orang yang dituakan. Di sana piata dengan jadi kadus atau kades atau RT atau piata jadi imam, jadi muadzin atau jadi khatib. Tolong dihormati. Ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takkan ada kodik menundi lagu kita toaan. Kan ada dengan toa umur, ada toa ilmu. Takkan ada kodik misalnya lagu kita pihak toa, itu toa. Di titik anda satu pihak toa aja jadi toa anda. Engkau kadang akan pelecing juga atau sidik bobor atau berjalan bontong atau apa. Lagi tu jadi haji. Wah, 2 kali malik. Tolong terhormati haji dengan dah tersampai tahun ini dengan luar agama anak cerita ni cerita haji jadi kusir ada kusir cidong marah tak jero ayah penyobaan bahasa Bali ni orang anak bahasa Bali jero ayah katukan jero ayah katukan ni orang katukan bukan disuruh jual cerita jero ayah katukan Pak Haji Belang
Mungkin ini yang sampaikan niki nggih wahise niki anak masih luwih niki harus apa pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Malik niki memang malam niki deman waktu te ngaji nih. Lalu karena ya praile pondok mana ende ne prai ditemu keti harus nara oleh jadwal siwa tertentu kan. Niki lagu nyandang panitia ngono kan ya kebetulan ya prai insyaallah bau dah anu isi niki. Nah mungkin niki kita libur kan dulu buah diisi ada berapa bulan nih jangan ya. Kemudian kita libur menghormati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amte serakal manjang apa pendek? Panjang itu menghormati Nabi yang disuruh mahallul qiyam tempat berdiri. Pada marah itu dihormat di guru dan suruh dengan yang itu cara terhormat. Selamat tumbi itu kan datang. Ini mungkin ada di antara pelinggih kurang jelas niki sila jamaah pada tuan. Iya. Sebut darah. Hartawan. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama yang mau saya pertanyakan ini adalah mungkin dari pertanyaan saya ini mungkin banyak yang tahu. Yang pertama adalah apa makna umum atau luas dari memperingati Maulid Nabi? Karena banyak orang yang mengartikan memperingati Maulid Nabi untuk memperingati hari lahir atau perjuangan beliau dalam menegakkan agama Allah. Terus yang kedua, faedah apa-apa saja yang bisa kita petik dengan memperingati Maulid Nabi? Sekian, terima kasih atas kesempatannya. Apa penewe baru? Apa penewe? Halo. Yang satu penewe, apa mana umum atau luas untuk memperingati Maulid Nabi? Kan sampun penjelasan baru kan dari Maulid Nabi niki arak maulud, arak maulid, arak melud kan. Amun maulud itu tempat kelahiran Nabi. Lamun maulid kelahiran Nabi. Amun melud dia dengan melud. Di sana ngarang macam-macam arahnya kan. Jurakan atau apa-apa yang tidak bernafaskan Islam. Gitu kan. Jadi apa ya sih bernafaskan Islam mungkin arah musabakah atau apa itu kan itu bagian daripada memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian si kedua apa? Faedah apa-apa saja yang bisa kita petik dengan memperingati Maulid? Sangat banyak. Kan baru sebut faedahnya. Wah baru kan, wah berjulu. Itu rahmat lil alamin itu faedah itu. Kita memperingati. Adik tahu Nabi tebirana lahir. Yang sandi kata dengan memperingati Maulid Nabi niki nggih sandi tahu Nabi Muhammad. Ya perlu nampun arah pengajian Maulid. Kadang-kadang kita kan waktu dengan ceramah nun ditelongok dengan ceramah ditelongok dulang. Pira piring te pira anu te tanu lah. Ya petiang kan pengajian nih gitu kan itu sangat banyak itu nggih kelebihan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun taras kan ini kelambian le tahun aran binatang film ya nih juga atau aran artis saya aran bapak Nabi Muhammad saya aran inana siaran babu, siaran baluk, siaran bi, kan dia tahu. Karena ada peringatan Maulid itu, sehingga kita semakin mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertambah ketakwaan kita, milih ikut Nabi di dalam ajarannya kan, faedah besar.
Pas saya juga saya silakan. Ya, penasaran Bapak. Oh ya. Yang tunas niki masalah macam bid'ah niki segede-gede bid'ah ini. Bapak kira macam bid'ah niki. Iya. Nah, kedua amanah Rasulullah niki bahasa beliau Pak niki Abu Talib. Nggih. Mau syafaat niki. Cuma niki sekian. Jadi bid'ah nol 5 macam bid'ah niki. Ulama membagi bid'ah jadi arah-arahnya bid'ah wajib. Bid'ah wajib niki belajar ilmu Arabia, belajar nahwu saraf niki nggih, mantek, balaghah itu, ilmu badi, ilmu bayan. Pokok ilmu Arabia ini ilmu 14. Jadi mempelajari niki terutama sekali ilmu nahwu dan ilmu saraf, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu arut macam orang ilmu Arabia niki. Itu wajib hukum hingga di zaman Nabi le nara aran bid'ah no de pelaksanaan di zaman Nabi. Pelaksanaan semakin itu adalah bid'ah wajib. Kemudian bid'ah sunnah. Bid'ah sunnah niki para jamaah dia yang bernilai tidak bertentangan dengan syariat, misalnya maulid, Isra, Mi'raj, nuzul, itu termasuk bid'ah sunnah. Kemudian arah-arahnya bid'ah mubah niki. Ya mubah niki berselaman kah kata sembahyang niki. Kan berselamat kan? Gitu. Ya arahnya bid'ah mubah. Lamun jauh oleh hadis Nabi bahkan naik akan menjadi sunnah. Untuk saling maaf. Kemudian arah-arahnya bid'ah makruh, nulis kaligrafi di masjid. Itu arahnya bid'ah makruh. Kan itu makruh. Pendek dan berdosa. Ya maksudnya kadang-kadang separuh arah dengan ini, nah itu lain perasaan waktu sembahyang sehingga menjadi lali. Arah bid'ah haram atau nang kubur kadu musik. Gitu. Nah, itu termasuk arahnya bid'ah haram. Itu bid'ah. Di zaman Nabi lu bid'ah masih itu. Di sana sembahyang sunat duduk. Sembahyang sunat duduk ndek langan Nabi, ndek langan Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal waktu niki timpian si Nabi kena ngahau kat sandal dari surga. Perkoe Sayyidina Bilal. Bilal sida angkat sandal dari surga. Dengan ahli si Nabi ke. Apa amal dia? Tiang amalan setelah tiang duduk terutama tiang sembahyang sunat duduk. Nah sebab itulah bukan dilarang oleh Nabi, bukan dari Nabi, tapi disetujui oleh Nabi. Itu. Apa yang dah bid'ah di zaman sahabat? Al-Quran. Di zaman Nabi tertulis di perapat kurma, di segala-gala tertulis di mana berbentuk suhuf, di mana berbentuk Al-Quran. Mulai yang menulis Al-Quran itu adalah Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Apa yang dah bid'ah dengan bang 2 kali di masjid, tapi nilainya sunnah. Ngembayang pertama itu dah siara, di kedua dia darah di zaman Rasulullah, zaman Sayyidina Abu Bakar dan Umar darah, di zaman Sayyidina Utsman tahunnya lelawan. Itu bid'ah di zaman Nabi. Jadi nulis Al-Quran itu termasuk bid'ah. Tapi bid'ah bahkan bisa menjadi bid'ah wajib. Dan tertulis Al-Quran sampai tahu baca yang makin. Yang berdebaran Quran khat Utsmaniyah. Si kedua itu tadi. Syafaat.
Yang disafaat itu ini, untuk diketahui ada syafaat ya. Meminta sesuatu kepada Allah bukan untuk dirinya tapi untuk orang lain gitu. Jadi orang-orang muslim itu dapat kita doakan untuk keduniaan dan kanggo doa untuk akhirat. Angka di tekanggo kena almarhum jeruaya. Kena kata almarhum doa. Jadi nang kafir non muslim non tekanggo doa mudah-mudahan ada selamat dunia akhirat. Mudahan ada yang lain berdagang baru kan itu. Sing mati no almarhum jeruan misalnya mengganggu tidak boleh kita berdoa kata almarhum ya. Itu jadi